Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak ucapkan terima kasih dan selamat datang di channel Student Official. Jadi anak-anakku semuanya, harapan Bapak adalah dengan adanya video ini nanti anak-anak dapat memutar kembali materi-materi yang sudah disajikan agar anak-anak lebih memahami materi-materi yang sudah Bapak sajikan. Oleh karena itu nanti ketika anak-anak sudah berada di rumah, anak-anak dapat menggunakan gadgetnya dan memutar kembali materi-materi yang sudah Bapak bagikan. Nah, baik. Jadi pada video pertama ini Bapak akan menyajikan materi yang berjudul kebugaran jasmani. Apa sih yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Jadi yang dimaksud dengan kebugaran jasmani itu adalah kemampuan atau kesanggupan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang dibebankan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Nah, contohnya misalnya ketika anak-anak naik tangga misalnya dalam per hari itu sekitar 7 kali, anak-anak tidak menimbulkan kelelahan, anak-anak tidak capek naik tangga. Nah, oleh karena itu apabila anak-anak tidak capek naik tangga, maka anak-anak dapat dikatakan anak yang bugar. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, untuk dapat mencapai kebugaran jasmani itu maka kita harus melakukan suatu kebiasaan atau latihan yang terprogram. Untuk menyusun sebuah program latihan, maka kita harus mengetahui prinsip-prinsip latihan kebugaran jasmani. Nah, ternyata di sini kita mengetahui ada 3 prinsip latihan kebugaran jasmani. Yang pertama ada namanya prinsip beban lebih, overload. Jadi yang dimaksud dengan prinsip beban lebih adalah pembebanan dalam latihan harus lebih berat dibandingkan dengan aktivitas yang biasa dilakukan. Nah, sebagai contohnya misalnya ketika kita berangkat sekolah dengan berjalan kaki sejauh 500 meter, maka saat berlatih untuk meningkatkan kebugaran harus menempuh jarak lebih jauh dari jarak sebelumnya. Kemudian ada namanya prinsip kekhususan. Jadi yang dimaksud dengan prinsip kekhususan ini adalah jenis latihan yang dipilih harus disesuaikan dengan tujuan latihan yang hendak dicapai. Misalnya untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot, anak-anak memilih latihan beban. Atau misalnya anak-anak ingin menurunkan berat badan, anak-anak memilih melakukan latihan aerobik. Nah, itulah yang dimaksud dengan prinsip kekhususan. Kemudian ada yang dimaksud dengan prinsip kembali asal. Ini yang ketiga. Jadi yang dimaksud dengan prinsip kembali asal itu adalah tingkat kebugaran yang telah dicapai berangsur-angsur akan menurun dan hilang sama sekali jika latihan tidak dilakukan secara teratur dengan takaran yang tepat. Jadi ketika anak-anak nanti sudah mulai berangsur-angsur ya berhenti berlatih, maka tingkat kebugaran anak akan hilang. Ya, jadi apabila anak misalnya hilang kebugaran 50%-nya itu setelah anak-anak itu berhenti latihan 4-12 minggu. Kemudian akan hilang sepenuhnya itu sampai 100% ketika anak-anak berhenti latihan 10-30 minggu. Oleh karena itu latihan harus dilakukan sepanjang tahun agar tubuh tetap bugar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan anak-anakku semuanya. Nanti kita akan belajar seperti apa program-program latihan yang dapat kita aplikasikan di pondok, kemudian seperti apa bentuk-bentuk latihannya, sarana-sarana apa saja yang bisa kita gunakan berdasarkan sarana yang kita punya.
Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.